Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sesuai dengan judulnya, kita akan mempelajari mata pelajaran IPAS kelas 5, bab 6, topik A, dengan judul Bagaimana Bentuk Indonesiaku. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri, penting sekali untuk tahu bagaimana sih bentuk negara Indonesia. Seperti terlihat dalam video, ini adalah peta Indonesia ya. Ngobrol-ngobrol tentang peta, apa sih peta itu? Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Contoh peta yang sedang ditunjukkan adalah peta Indonesia. Berarti, peta Indonesia ini merupakan gambaran permukaan Indonesia pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Nah, skala itu apa sih? Skala adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya nih, di peta tertulis tulisan skala 1:425.000. Artinya, setiap 1 cm pada peta mewakili 425.000 cm. Atau kalau dijadikan kilometer menjadi 4,25 km pada kondisi aslinya. Peta memiliki beragam fungsi untuk manusia. Apa aja sih fungsi peta? Yang pertama, menunjukkan lokasi suatu tempat. Dengan melihat peta, kita bisa tahu lokasi-lokasi tempat yang sedang kita ingin cari tahu. Misalnya, di peta Indonesia ini, kita ingin tahu di mana sih lokasi Jawa Tengah, di mana sih lokasi Kalimantan, di mana sih lokasi Bali. Nah, itu bisa kita lihat di peta. Yang kemudian, nomor 2, memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk penampakan alam. Misalnya, melalui peta kita bisa tahu, antara Pulau Bali dengan Pulau Kalimantan lebih besar Pulau Kalimantan. Terus gimana ya ukuran antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Papua? Kira-kira luas yang mana? Nah, itu seperti contohnya ya. Kemudian yang nomor 3, menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Jadi, dengan melihat peta, kita bisa mengira-ira jarak suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian, mengenai peta, peta juga memiliki informasi umum. Maksudnya apa sih? Jadi, di dalam peta ada komponen-komponen yang dapat membantu kita dalam melihat peta. Apa aja komponen-komponen tersebut? Yang pertama, judul peta. Biasanya judul peta berada di atas. Kemudian ada arah mata angin. Nah, arah mata angin ini digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin pada peta. Misalnya nih, ada huruf U di sini. U itu menunjukkan utara. Kemudian ada skala. Tadi sudah dijelaskan ya. Skala adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada simbol. Nah, simbol ini macam-macam. Misalnya, simbol segitiga itu menggambarkan gunung. Kemudian ada legenda. Legenda ini menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta. Kemudian ada peta sisipan. Peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Kemudian ada tata warna. Tata warna ini menjelaskan warna-warna yang ada di peta. Misalnya, warna biru menggambarkan perairan. Kemudian warna hijau menggambarkan dataran rendah. Demikian adalah informasi umum pada peta. Nah, berdasarkan peta Indonesia ini, kita bisa tahu ya letak geografis Indonesia. Apa sih geografis itu? Geografis adalah suatu hal yang terpaut dengan geografi, di mana geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 1. Berada di sebelah tenggara benua Asia, berarti Indonesia termasuk ke dalam Asia Tenggara. 2. Berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. 3.
berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 4. Indonesia terbentuk dengan banyak kepulauan sehingga disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah kepulauan yang ada di Indonesia yaitu sekitar 17.508 pulau. 5. Luas wilayah Indonesia yaitu 5.193.250 km persegi yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Kemudian, letak geografis ini menyebabkan Indonesia disebut negara maritim dan negara agraris. Apa sih negara maritim? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Karena Indonesia memiliki laut yang luas, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Kemudian, apa sih negara agraris? Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencarian dengan pertanian dan perkebunan. Hal ini karena wilayah daratan Indonesia sangat luas dan subur. Letak geografis Indonesia juga berpengaruh banyak pada Indonesia, seperti adanya iklim tropis yang terjadi sepanjang tahun di Indonesia. Namun, selain itu, letak geografis Indonesia juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang pertama, adanya penggunaan kapal laut dan perahu, agar masyarakat bisa tetap terhubung dengan pulau satu ke pulau yang lainnya. 2. Adanya pasar ikan sebagai bentuk dari kebutuhan masyarakat pantai seperti nelayan untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat juga dapat dengan mudah membeli hasil tangkapan laut. Yang ketiga, penggunaan alat pemotong dan penumbuk padi atau lesung untuk mempermudah petani dalam melakukan panen padi. Namun, dengan semakin meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional sudah banyak digantikan dengan mesin modern untuk memudahkan para petani. Sedangkan alat tradisional seperti lesung juga digunakan dalam acara adat seperti tabuh lesung pada acara pernikahan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang disebut sebagai gojek. Kemudian yang keempat, adanya festival laut atau festival padi yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta, serta sebagai ungkapan doa agar hasil laut dan panen mereka lebih melimpah dan tetap melimpah. Contohnya, adanya pesta laut atau hajat laut yang rutin dilakukan para nelayan di pantai Pangandaran. Kemudian ada juga masyarakat Dayak Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara yang memiliki acara pesta panen padi. Nah, jadi teman-teman, demikian adalah pembelajaran kita hari ini. Banyak sekali ya. Kemudian, untuk melatih pemahaman teman-teman, coba deh dijawab soal-soal di bawah ini. Ada 4 soal, bisa kalian kerjakan ya. Kemudian jawabannya bisa disampaikan kepada guru untuk dikoreksi bersama. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga kalian paham ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.